lagi nih, tentunya masih sama aku Putri Andriana Dan aku Ayu Rahmawati. hanya di program kesayangan kita di Items. Informasi ke teman-teman milenial. Nah, kayak yang udah aku janjiin di segmen awal, Yes. kalau di segmen 2 aku akan ngajak kalian jalan-jalan memperkenalkan destinasi wisata di Sumatera Utara. Bener banget, buat kalian yang belum pernah ke Sumatera Utara atau mungkin sebenarnya udah pernah tapi lagi kangen-kangennya, Yes. langsung aja ditonton dan mungkin bisa jadi bucket list kalian kalau Betul. misalkan udah aman bisa Udah jalan-jalan aman, pandemi bisa jalan. semuanya ya. Atau mungkin teman-teman yang udah ada di sana, ya kan bisa jalan-jalan juga gitu. Iya, Nih, betul. yang pertama aku akan kasih tahu ada destinasi wisata. Ini siapa sih yang nggak tahu? Aku yakin semuanya pasti teman-teman pada tahu lah. Yes. Ini terkenal banget. Ini tuh jadi salah satu ikoniknya dari Sumatera Utara. Nah, itu ada Danau Toba. Jadi ini tuh danau ya, salah satu danau terbesar di Asia Tenggara yang memiliki pesona tuh sangat indah. Nah, di mana kalau kalian ke sana kalian tuh bisa melakukan berbagai aktivitas karena danaunya itu memiliki panjang 90 km dan lebar 30 km. Nah, kalian tuh di sana bisa mengunjungi air terjun si Piso-Piso, bisa berlayar di Danau Toba, bisa berkunjung ke desa adat Batak, mendaki Pusuk Buhit, serta berkemah di tepi danau. Tuh, satu tempat kalian bisa melakukan banyak aktivitas. Bener banget. Tapi kamu tahu nggak sih Put, kalau misalkan ke Danau Toba itu juga biasanya ada perahu yang bisa disewa untuk ke tengah-tengah danau untuk Betul. bisa melihat pemandangan. Itu juga pasti Pemandangan. seru banget ya. Betul. Dan pastinya urban legendnya juga banyak banget di Bener. Danau Toba itu. Karena kalau ngomongin soal Danau Toba nih, ini ya, yang aku tahu tuh ada cerita rakyat ya. Iya, Ini iya. atau bisa kita bilang legenda lah. Cuman kita belum bisa memastikan karena belum dieksplor lebih lanjut. Jadi yang aku Benar. tahu, dulu tuh Danau Toba ada kisahnya. Dimana kan ada laki-laki, ceritanya dia tuh lagi pergi ke sungai, terus dia ketemu ikan mas. betul. Betul. Nah, ternyata ikan mas itu berubah jadi permaisuri cantik. Akhirnya oke, dia nikahin, setelah nikah pokoknya singkat cerita ternyata dia malah memakan ikan yang ternyata istrinya. Itu No, sedih ketidaksengajaan banget. dari si orang tuanya gitu. Itu sering banget ditampilin loh cerita itu. Kamu Betul. tahu kan? Aku tahu. Nah, tapi yang seru juga ya Put ya, beberapa tahun lalu, mungkin 3 atau 2 tahun lalu, itu aku baca berita, ada cerita-cerita mirip kayak gitu. Tapi jadi kayak ada nelayan ke Danau Toba, ke tengah, dia mancing, terus dia bisa dapat ikan mas yang gede banget, raksasa. Dan tapi nggak jadi permaisuri sih, dia tuh dipotong dan akhirnya katanya langsung ada bencana gitu. Tapi itu kepercayaan lagi ya, balik lagi. Mungkin kita itu nggak juga tahu. cerita rakyat kan, lagi-lagi gitu. Nah, tapi selain Danau Toba ya, meskipun itu juga terkenal banget, ada daerah-daerah lain yang nggak kalah serunya dari Danau Toba. Betul. Salah satunya teman milenials, yaitu Taman Nasional Gunung Leser. Jadi ada yang udah pernah ke sana? Kalau misalkan udah, boleh dong share ceritanya sama kita ya. Boleh banget. Buat yang belum pernah, ini aku mau ngasih info sedikit bahwa Taman Nasional yang pernah dikunjungi oleh Leonardo DiCaprio ini. Terletak di 2 provinsi yang berbeda, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Jadi dia di perbatasan ya, dengan luas daerah lebih dari 830.000 hektar. Wah, Gede banget gede ya. banget, bener-bener gede banget. Jalan kaki itu langsung Capek. iya ya, langsung gempor tuh ya Gempor, kakinya bener. ya. Nah, Taman Nasional Gunung Leuser ini memiliki 2 status berskala global, yaitu Cagar Biosphere di tahun 1981 dan juga World Heritage 2004 yang dipilih oleh UNESCO dan World Heritage Committee. Nah, Cagar Biosphere merupakan ekosistem daratan atau pesisir yang diakui oleh program Man and the Biosphere UNESCO untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Nah, Taman Nasional Gunung Leser ini memiliki ekosistem yang juga beragam, mulai dari ekosistem air hingga pegunungan. Ada juga nih hutan tropis yang dikelola dengan sistem zonasi untuk memudahkan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pelestarian, dan juga rekreasi. Saking luasnya dan juga kayanya kawasan ini, tuh kalau misalkan kita jalan-jalan ternyata di dalamnya ada beberapa suaka marga satwa, yaitu suaka marga satwa Gunung Leuser, suaka marga satwa Kluet, suaka marga satwa Langkat,
Sekundur, dan Kapi, di mana di dalamnya juga berada taman wisata Gurah dan juga hutan lindung. Kalau misalkan kalian kesini, kalian tuh bisa melihat berbagai macam jenis burung dan juga spesies mamalia khas dari Sumatera Utara. Misalnya gajah Sumatera, ada juga harimau Sumatera, rangkong, dan juga orangutan. Nah, sebelum kita lanjut ke wisata selanjutnya nih ya, aku mau kasih tahu dulu bahwa luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sendiri itu, kalau kita merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara per 2015, ini luasnya mencapai lebih dari 72.981 km persegi, dan di tahun 2019 menurut data juga jumlah penduduknya itu mencapai 14,56 juta jiwa. Wah, ternyata luas dan banyak banget ya Betul. penduduknya. Nah, kalau tadi itu kan Ayu udah ngomongin luasnya. Nah, sekarang kita ngomongin secara administratif geografinya. Jadi kalau dikutip dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, itu di sini Provinsi Sumatera Utara ini memiliki batas wilayah di mana sebelah utaranya itu ada Provinsi Aceh dan Selat Sumatera. Ya. Terus sebelah baratnya itu ada Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Nah, sementara di sebelah timurnya itu ada di Selat Sumatera gitu. Nah, terus kalau wisata selanjutnya itu destinasi ada namanya Tangkahan. Jadi wisata ini itu terletak di zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Leuser. Ini itu adalah salah satu destinasi konservasi yang juga menjadi rumah bagi para gajah-gajah liar. Nah, nih kalau kalian tahu ya, aktor pemain film Ada Apa Dengan Cinta, Nicholas Saputra, di sana tuh dia punya villa yang namanya itu Terrario Tangkahan. Yang aku tahu ya Yu, villanya tuh di sini memang ada villa-villa kecil ya. Mungkin cuman ada beberapa villa. Nah, di depannya tuh langsung ada sungai dan kita bisa ngelihat gajah-gajah lagi mandi. Waduh, jadi kalau misalkan kita udah mumet pusing sama kegiatan ibu kota, macet-macetan tiap hari, terus kalian pengen menenangkan diri, kesini itu cocok banget ya. Betul, cocok banget. Tapi tetap kita di sana tuh harus menjaga lingkungan. Ya dong. Ngomongnya juga harus dijaga gitu. Jadi biar terlestarikan. Betul, setuju. Nah, Villa Terrario Tangkahan ini tuh ada berlokasi di Tangkahan, sebuah daerah ekowisata di kawasan Langkat, Sumatera Utara. Jadi sama kayak pecinta wisata alam lainnya, Nicholas Saputra tuh memilih lokasi ini tuh bener-bener nggak salah karena dia juga salah satu pecinta wisata alam. Tapi juga bukan karena alasan, karena Tangkahan ini terkenal akan gayanya yang masih asri sehingga bisa membuat kita berasa lebih dekat dengan alam di sekitar gitu. Nah, ngomongin kan ini tadi villanya berhubungan sama gajah ya. Jadi kalian tuh di sana kalau datang ke sana bisa melakukan berbagai aktivitas. Yang pertama bisa mengunjungi camp gajah. Jadi di sana itu wisatawan bukan hanya menonton gajah-gajah mandi, tapi bisa memandikan. Bisa ikutan ya. Betul, bisa memberi makan dan juga menunggang gajah. Nah, di mana nanti tuh ada para pengasuh gajahnya akan mengajari para wisatawan segala hal yang berhubungan tentang gajah gitu. Bahkan kita juga bisa belajar mengendarai gajah. Seru. Terus yang kedua lagi ada aktivitas namanya ini river tubing. Jadi ini tuh kegiatannya seru banget karena nanti pengunjung itu akan dibawa ke air terjun dan di sana bisa berenang di air yang jernih dan menyegarkan. Panjang perjalanannya itu akan ada pepohonan, hutan hujan yang memayungi kita dan menikmati alam yang sangat tenang. Seru banget. Jadi ceritain aja seru banget, apalagi kalau ke sana ya kan? Tapi ya buat teman milenial, tunjuk tangan siapa yang belum puas sama wisata air. Belum dong. Jangan sedih karena selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi ke Pulau Kalimantung. Wah, agak mirip sama Kalimantan namanya. Tapi ini Kalimantung ya teman milenial ya. Letaknya itu ada di Tapanuli Tengah dan pulau ini tuh juga terkenal banget dengan pasir putihnya yang luar biasa cantik. Dan hamparan pasir putih yang luas dan birunya langit yang mengitari lautan ini bisa menjadi penawar penat kalian yang paling mujarab, paling efektif ya kan buat kalian semua. Dan ini adalah tergolong pulau yang masih asri dan tidak berpenghuni di dalamnya. Kalau kalian kesini, kalian tuh bisa merasakan sensasi bagai pulau milik kalian sendiri. Jadi kapan lagi ngerasain liburan sambil private island ya kan? Aduh, keren banget.
Dan wisatawan yang berkunjung ke sini juga bisa menghabiskan waktu dengan snorkeling sambil menikmati eksotisme kekayaan alam bawah lautnya. Kurang Wah, apa lagi seru nggak banget. tuh? Ini salah satu wisata air ya di Sumatera Utara. Betul. Tapi aku juga masih ada satu lagi nih. Kalau misalnya kalian yang suka banget berwisata air, di sana itu ada namanya Pantai Pandan. Jadi berlokasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di sana tuh pantainya terkenal banget memiliki udara yang sejuk dan bersih. Belum lagi ditambah dengan pemandangan alam yang sangat indah dan bentang alam yang memiliki panorama bukit-bukit kecil yang indah. Wih, Duh. keren banget. Nah, mulai dari berkemah, berenang atau bermain air sampai banana boat itu bisa kita lakukan di Pantai Pandan itu. Oh, buat kalian pecinta water sport ya, Betul. cus langsung nanti habis selesai pandemi ke Pantai Pandan. Pandan. Tapi buat kalian yang udah agak capek wisata air atau agak kurang suka sama wisata air, jangan khawatir karena selanjutnya ini kita akan jalan-jalan juga ke Vihara Gunung Timur. Nah, di sini itu terdapat Vihara Tionghoa dan menjadi salah satu vihara yang katanya adalah terbesar sepulau Sumatera. Dan diperkirakan ini pembangunannya juga udah lama, sekitar tahun 1958. Gak cuma sebagai vihara terbesar di Pulau Sumatera, vihara ini juga menjadi salah satu bangunan paling tua di Kota Medan. Nah, kental dengan ciri khas arsitektur Tionghoa yang didominasi oleh warna merah menyala dan juga kuning emas. Lokasinya ini menghadap ke Sungai Babura yang dipercaya mendapatkan dan juga membawa keberuntungan bagi vihara tersebut. Latar belakang pemilihan namanya ternyata memiliki arti khusus. Nama gunung merujuk pada Gunung Tai yang letaknya itu ada di Tiongkok yang merupakan salah satu dari 5 gunung suci yang ada di sana. Kemudian yang paling mencolok adalah kalau kita ke sana kita bisa melihat patung dewa-dewi banyak banget. Banyak banget. Jumlahnya ada 80 patung. Wow. Nggak tanggung-tanggung kan? Bisa foto-foto tuh di sana ya. Pasti dong bisa foto-foto. Dan kalau mau berkunjung ke tempat di Imlek dan Cap Gomeh, di sini itu akan ada festival besar dan meriah pastinya. Banyak makanan khas dan buah-buahan favorit Tionghoa. Dan juga bagi kalian yang pengen berkunjung, kalian itu harus ingat karena ini adalah tempat ibadah. Jadi diharapkan banget kalian kalau misalkan mau berjalan-jalan boleh foto tapi nggak boleh sembarangan karena kan ada yang ibadah juga di sana. Dan juga kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan nggak boleh mengganggu orang-orang yang lagi doa karena takutnya ini kekusyukannya terganggu ya. Benar setuju. Kita udah banyak banget nih ya jalan-jalan nih kalau misalnya ngomongin destinasi wisata yang tadi udah kita sebutin. Ayu tuh tertarik yang mana? Kira-kira? Ini karena sejujurnya aku belum pernah ke Sumatera Utara, jadi kayaknya harus banget kalau ke sana ke Danau Toba dulu. Ih sama banget. Tapi abis itu aku pengen ke pantai-pantainya juga, karena aku yakin masih asri Pandan banget. tadi seru banget gak sih kayaknya? Sama-sama aku juga pengen ke Danau Toba karena kayaknya nggak asik banget ya kalau ke Sumatera Utara tapi nggak ke Danau Toba. Iya, tapi sebenarnya aku juga pengen sih ke villanya Nicholas Saputra. Siapa tahu ketemu Nicholas Saputra. Nicholas. Kapan lagi kan kita bisa bareng-bareng melihat sungai dan gajah sama Nicholas Saputra. Aduh, seru Wah, banget. keren banget. Tapi daripada kita menghayal terus nih ya, kok rasanya perut udah keroncongan agak lapar ya Put ya. Abis jalan-jalan enaknya makan. Setuju banget. Nah di segmen selanjutnya kita akan bahas makanan khas dari Sumatera Utara. Kira-kira ada nggak nih favorit kalian? Buat yang makin penasaran, jangan kemana-mana, tetap sama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial.